Ya, pemirsa, selamat sore. Hari ini hari Selasa. Halo, kemana Payung? Hari ini hari Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Payungnya kemana ini? Dibawa kali. Ya. Nah, jadi maaf saya sendawa. Sore ini kita banyak bicara berbagai hal, ya. Iya, teman-teman. Sebelumnya saya mau, dari mana? Ya, sebelumnya saya pengen ngadain jajak pendapat kecil-kecilan. Ya, nanti insya Allah bakal saya adain juga di community YouTube saya dan di Instagram saya untuk beberapa kalangan tertentu. Nah, saya ada rencana kalau nanti uangnya ada, rezekinya ada ya. Rencana saya mau ngecilin perut. Ini perut saya udah boleh dibilang udah di luar batas wajar yang bisa saya tanggung gitu loh ya. Karena belakangan ini nggak tahu kenapa walaupun udah minum kopi kok tapi ngantuk gitu. Jangan apa karena perutnya udah overload apa gimana gitu. Nanti teman-teman boleh mampir di komunitas, di komunitas atau di community channel YouTube saya, karena ada polling di situ. Karena saya berencana mau ngecilin perut. Nah, ngecilin perut tapi bukan diet. Jadi saya tempuh jalur medis. Nah, pertanyaan saya, kan saya nemu di Google, nemu di YouTube ya. Ada 3 jenis metode apa? Kok metode sih? Metode atau metode ya, method pengecilan perut lewat jalur medis. Pertama dan yang paling populer kan ada yang namanya liposuction atau sedot lemak. Yang kedua ada yang namanya fat freezing. Fat freezing itu pembekuan lemak ya. Fat freezing, pembekuan lemak. Nah, itu gak tahu dah mulai populer apa gimana gitu ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya Timitak. Timitak tuh apa ya? Kayak operasi gitu, kayak operasi ngeluarin lemak dari dalam perut. Ya semacam itulah. Operasi ngeluarin lemak dari perut. Mungkin kalau sederhananya ya, kalau saya lihat di video-video YouTube, ibaratnya kayak operasi angkat lemak gitu loh. Ya, operasi angkat lemak. Kan saya lemaknya kan paling banyak di perut nih ternyata. Tuh. Ini perut saya ini gede kayak gini karena kebanyakan lemak. Kebanyakan lemak, metabolisme saya jadi jelek gitu. Nah, saya mohon bantuannya nih teman-teman. Nanti saya insya Allah akan tulis di channel YouTube saya, community, dan di IG saya untuk tertentu ya. Nah, kira-kira dari 3 itu mana yang lebih recommended buat saya ambil? Apakah liposuction,
sedot lemak, fat freezing, atau timitak. Coba teman-teman kasih bantu saya di ini ya. Dan rencananya nggak cuma perut aja yang saya kecilin. Ini lemak di kaki nih, terutama di bagian dekat-dekat paha nih. Di paha nih juga mau saya kecilin juga gitu loh. Ya. Saya pengen balik lagi kayak dulu. Zaman saya masih kurus kering kayak batang pohon gitu. Ya tolong ya teman-teman ya. Terima kasih atas bantuannya gitu. Nah sekarang gini teman-teman. Depan saya ini ada VW Kodok atau VW Beetle. Nih, gak tahu tahun berapa, tipe 1302, artinya di bawah yang tipe 1303. VW Beetle itu kan, atau VW Kodok itu kan adalah mobil yang hits ya, dan ikonik banget ya, yang diproduksi dari tahun 40-an sampai terakhir itu diproduksi di akhir 90-an karena ada kebijakan emisi ya, di Jerman sana. Aslinya VW Beetle itu dalam bahasa Jerman itu artinya adalah VW kumbang gitu loh, bukan VW kodok atau katak atau frog bahasa Inggrisnya. Cuma nggak tahu kenapa begitu sampai di Indonesia kok malah jadi sebutannya VW Kodok gitu loh. Nah Beetle itu ada 3 generasi. Yang tadi itu adalah generasi pertama. Yang kedua adalah VW New Beetle disebutnya. Dia sudah berpindah dari bermesin belakang, berpenggerak roda belakang, menjadi lebih tradisional, mengikuti lini produk VW yang lebih mainstream, yaitu berpenggerak roda depan dan bermesin depan. Itu sampai 2011, dari tahun 99 kalau saya nggak salah sampai 2011. Nah itu 2011 itu disebut Beetle A5 dan berbagi platform dengan VW Golf MK6 kalau salah. Mesinnya juga dari situ dan masuk ke Indonesia gelap teman-teman. Nah itu adalah iterasi terakhir dari VW Beetle atau VW Kodok atau VW kumbang, no matter ya, no matter what you gonna call it ya, mau VW Kodok, VW Beetle, VW kumbang, VW apa gitu kan. Iterasi terakhir itu masih pergunakan layout FF ya, front engine front wheel drive, dan itu iterasi terakhir sampai discontinue, dihentikan produksinya untuk selamanya, dan sekaligus ya mengucap selamat tinggal kepada nama VW Beetle itu di tahun 2019. Nah kalau VW Transporter Type 2, nah itu masih ada sampai sekarang, dari tahun 1949 sampai sekarang, dan sudah spawn 7 generasi gitu. Nah yang ikonik itu kan adalah T2-nya
yang diproduksi sebenarnya di Jerman itu dari tahun 1967 atau late Bay tahun 67 sampai tahun 1979. Tapi di Brazil itu terus diproduksi sampai 2014 ketika ada kebijakan baru di Brazil yang memperketat keselamatan dari mobil. Tapi VW Type 2 atau transporter ini masih ada dan sudah spawn 7 generasi. Yang ikoniknya ya tadi T2 salah satunya, dan yang T1 T1 atau VW Dakota keluar dari tahun 49 sampai 67. Dan di Indonesia VW Dakota itu langka dan antik. Terakhir saya ketemu di dekat sini ada yang punya, stiker belakangnya ditulis slow driving vehicle. Itu udah lama banget, udah lebih dari 2-3 tahun yang lalu terakhir saya ketemunya. Karena langka teman-teman, karena apa ya? Karena VW Dakota sendiri ya masuk ke Indonesia pun juga kita nggak tahu tahun berapa, dan itu langka banget lah, intinya itu langka sekali, langka banget. VW Dakota, VW Samba bus ya, itu langka banget di sini. Dan kalaupun ada, waduh harganya udah mungkin ya karena memang keantikannya, rarity-nya itu atau kelangkaannya itu, makanya bisa membuat harganya, saya terakhir cek di OLX ya, hampir tembus 1 miliar rupiah, hampir menyentuh angka 1 miliar rupiah. Lebih tepatnya terakhir saya cek harganya 800 jutaan rupiah ya, 800 jutaan. Itu wow, untuk sebuah mobil tahun 50-an loh, sebuah mobil vintage antik tahun 50-an itu udah wow banget gitu. Ya cirinya bisa ditebak, kacanya split screen terpisah kayak pesawat Dakota DC-3 yang punya Garuda Indonesia dulu ya, julukannya apa, Selawah gitu kan. Kaca depannya kan misah, sudah bisa dibuka. Bisa dibuka loh kaca depannya. Bisa dibuka. Kemudian jendelanya banyak, pintunya dia namanya tuh bandor. Yang pintu lemari itu namanya bandor, pintu lemari ya kan. Depannya mukanya itu kayak ada V-nya, ada huruf V-nya, kayak V for Vendetta gitu. Dan iya, terus apa ya gitulah pokoknya. Itu ikonik banget sih. Cuman di Indonesia nih jarang ada antik. Yang lebih umum ada itu yang, kalau yang klasik ya, yang rear wheel drive itu T2 atau late bay, yang kaca depannya udah nyatu, pintunya pakai pintu geser. Iya, pintunya pakai pintu geser. Kombi Jerman. Itu yang saya incer. Terutama yang microbusnya. Kenapa microbus? Satu, settingan suspensinya berbeda dengan yang kombi. Karena yang versi microbus ini
difungsikan sebagai people carrier, ngangkut orang, bisa ngangkut sampai 9 orang ya. Ya kalau mau memenuhi regulasi keselamatan ya 8 lah ya. 8 orang dengan nyaman dan aman gitu ya. Kalau dipaksain sih 9. Kalau dipaksain, karena kan depannya kalau yang microbus itu kan joknya nyatu, bench seat. Cuman kan menurut regulasi Indonesia kan nggak boleh, ya kan? Jadi nggak dipakai gitu loh. Jadi ya 8 lah untuk alasan keselamatan gitu loh, ya kan? Bukan apa-apa, nanti kalau ada polisi apa depannya malah dirahasia kan repot nanti. Gitu kan. Jadi makanya 8 aja gitu loh ya. Kayaknya 8 aja. Bisa mengangkut 8 penumpang dengan nyaman, aman dan selamat gitu loh. Walaupun dipaksain 9 bisa gitu loh. Maya itu pertimbangan masalah regulasi gitu loh, regulasi keselamatan. Ini kan ya gitulah pokoknya lah. Jadi settingan suspensinya beda, settingan apa pengaturan beberapa macamnya itu beda teman-teman. Nah kalau mau yang lebih modern, di Indonesia ini ada juga yang populer, T4 yang dulu pernah dipakai sebagai kendaraan waktu KTT, konferensi tingkat tinggi non-blok tahun 92, ditambah juga KTT APEC di Bogor tahun 95 ya. Indonesia ini udah berapa kali jadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi APEC. 1 kali di Bogor, 2 kali di Bali. Yang saya tahu tahun 2013 dan di 2020, agak lupa saya. Ya 2023 kalau saya nggak salah. Pas Indonesia menjadi ketua ASEAN. Kalau saya nggak salah, koreksi ya kalau saya salah ya. Indonesia pernah di era Presiden Jokowi menjadi penyelenggara konferensi tingkat tinggi APEC. Itu di Bali juga sama. Jadi kalau nggak salah tahun 2023, setahun setelah konferensi tingkat tinggi G20 di Bali juga tahun 2022, tepatnya di Apurva Kempinski Hotels and Residences Bali. Apurva Kempinski Hotels Bali. Itu tau nggak, kali pertama KTT G20 itu digelarnya itu di hotel teman-teman, bukan di balai sidang. Karena kan sejak pertama kali KTT G20 untuk heads of state, untuk kepala negara dan kepala pemerintahan, heads of government, itu selalu digelarnya itu di balai sidang, di convention center, di gedung Serbaguna gitu loh. Pertama digelar di DC tahun 2008, 2009 digelar 2 kali. Pertama di London, yang keduanya di daerah di Pittsburgh, Pennsylvania. 2010 juga 2 kali di Toronto sama di Seoul. Itu semuanya di balai sidang, di convention center, nggak ada yang di hotel. Nah, sejak 2011 jadi digelarnya setahun sekali gitu. Iya, jadi nah VT4 itu
pernah dipakai di konferensi tingkat tinggi non-blok tahun 92 dan KTT APEC Bogor tahun 95. Itu pun juga maaf jarang teman-teman, jarang dan populasinya luang kapol. Karena pada waktu itu statusnya belum dijual resmi oleh PT GMM, Garuda Mataram Motor, selaku ATPM VW di Indonesia. Yang pertama dan terakhir dijual resmi di Indonesia VW Transporter itu adalah yang generasi ke-5 atau T5, yang sampai hari ini masih menjadi mobil inceran saya. Kenapa? Karena unik. Karena mobilnya unik. Pada saat itu gak banyak mobil Eropa yang dijual baru dengan menggunakan mesin diesel. Tidak banyak teman-teman. Tidak banyak. Sorry what? Didn't know I was greeted like that. But it was simply fuckingly annoying. Seriously. Because I am nothing. I'm no one. I'm nobody. I am nothing. I'm no one. I'm nobody. But I greeted like I was greeted like that. It was simply annoying loh. Karena simply ini menjadi saya nggak fokus. Tadi ngomongin apa? Ada Spurwagen kan? Oh. Ada Spurwagen kan? Spurwagen tuh bahasa Belanda, teman-teman. Spurwagen tuh bahasa Belanda. Itu yang kemudian diambil jadi bahasa Jawa, spur. Asal katanya dari bahasa Belanda, Spurwagen. Tulisannya SPOOR. Bacanya spur. Cuma kalau dipakaikan di lidah Jawa jadinya sepur. Aslinya itu Spurwagen. Nah, sampai mana tadi? Iya. Kenapa saya bilang unik VW T5 di sini? VW T5 kan dia dijual resmi oleh PT GMM itu kan dengan dua model. Caravel yang ngangkut orang dan transporter. Ngangkut orang lebih banyak dari Caravel. Ya, ada juga transporter yang buat ngangkut barang atau panel van yang lebih panjang dimensinya dari Caravel T5 gitu. Kenapa saya bilang unik? Pada saat pertama kali keluar tahun 2003, nggak banyak mobil Eropa di Indonesia yang dijual dengan pilihan mesin diesel. Nanti kita teruskan setelah yang ini. Oke, welcome back teman-teman. Welcome back ya. Nah, jadi pada waktu itu tahun 2003 nggak banyak mobil Eropa di Indonesia yang menjual mobilnya dengan pilihan mesin diesel resmi di Indonesia. Kalaupun ada, nggak laku. Dulu kita pernah melihat Mercy. Oh, itu ada yang lagi bawa bakso panas itu. Saya harus hati-hati. Hati-hati banget. Dulu ada Mercy lampu siklas lampu kacang atau W203, W203 itu juga ada dijual dalam pilihan mesin diesel, tapi nggak laku. Pada saat itu nggak laku. Mobilnya nggak laku karena mobilnya sedan. Pada saat itu preferensi orang Indonesia kepada mobil Eropa itu bukan kepada mobil bermesin diesel pada saat itu. Lalu nggak cuma VW Caravel dan Transporter T5 aja. VW, tahukah Anda, VW Indonesia pernah menjual VW Touareg generasi pertama
itu juga ada dengan pilihan mesin diesel yang sama dengan Caravelle mesinnya. Kodenya AXE 2500 cc, 5 silinder, turbo diesel, 5 silinder loh, bayangin, bukan 4 silinder, 5 silinder, turbo diesel, pom dus PD dengan tenaga 174 PS, torsinya 400 Nm, dipadankan dengan transmisi 6 speed automatic. Pada saat itu belum lazim, orang belum melihat mobil Eropa bermesin diesel. Pada waktu itu belum banyak peminat mobil diesel Eropa di Indonesia pada waktu itu. Kayak saya bilang unik. Yes, unik. Semoga nggak kena copyright ya. Ini ada musik. Semoga nggak kena copyright. Soalnya there's the music there. Nah, kita cari tempat yang agak ini aja, karena pembahasannya masih very panjang, masih sangat long. Jadi kenapa saya incar? Karena mobilnya unik. Pada saat itu juga mobil MPV berukuran besar banget itu adalah mobil yang baru untuk Indonesia pada saat itu. Ya, pada saat itu mobil MPV people carrier berukuran besar di Indonesia itu masih merupakan segmen pendatang baru. Ya. Jadi pendatang baru dan belum dijual resmi. Pada waktu itu Toyota Alphard generasi pertama itu masih dijual lewat importir umum. Importir umum pertama itu Evans Motor, bawa Alphard dari Jepang, bermesin 2400 cc, 2 AZ FE dan 3000 cc V6, 1 MZ FE. Sudah VVTi. Tenaganya 220 PS. Kalau yang 2400 cc tenaganya 160 PS. Yang 2400 cc dipadankan dengan transmisi Super CVT 7 speed. Kalau yang 3000 cc dipadankan dengan transmisi Matic biasa 5 speed pada waktu itu. Itu masih dulu importir umum loh. Tambah lagi rivalnya dari Jepang, Nissan Elgrand E51. Baik itu yang 2500 cc maupun yang 3500 cc yang langka banget. Itu juga dijual lewat importir umum. Dan itu juga pendatang baru. Pada saat itu. Nggak dijual resmi. Tapi VW Caravelle T5 ini dijual resmi di Indonesia oleh ATPM Volkswagen, PT Garuda Mataram Motor atau PT GMM, di bawah Indomobil kalau saya nggak salah, sampai hari ini. Ya, VW dan Audi di Indonesia kan PT GMM ini kan membawahi Audi dan VW di Indonesia. Dan itu dua-duanya di bawah PT Indomobil atau Indomobil Group. Ya, artinya satu grup, satu induk dengan Suzuki di sini, ya kan? Nah, kenapa saya incar VWT5 ini? Karena mobilnya unik. Karena pada saat itu pertama nggak banyak mobil Eropa yang bermesin diesel. Sampai hari ini juga, mohon maaf, mobil Eropa bermesin diesel di Indonesia itu jarang pakai banget. Rata-rata orang di sini menggunakan mobil diesel dari Jepang, dari brand-brand Jepang, maksud saya. Kalau kita lihat mobil diesel dari, kita bicara mobil penumpang ya, bukan mobil barang. Mobil penumpang diesel dari brand-brand Jepang, dari Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Nissan, ya.
itu udah berseliweran lah di jalanan. Tambah lagi Hyundai dari Korea Selatan bawa mobil dengan dieselnya juga, banyak seliweran. Kia Motors juga banyak bawa mobil diesel, bahkan bawa mobil dieselnya juga, walaupun nggak sebanyak Hyundai berseliweran di jalanan Indonesia. Mobil dieselnya Kia gitu loh. Jangan salah, Kia itu mobil dieselnya ada loh. Dari Carnival Gen 1, Pregio, Travelo. Ini Carnival Gen 3, Carnival Gen 4, atau Grand Carnival orang bilangnya. Itu dia bawa pakai diesel di sini. Bawa pakai mesin diesel. Tapi nggak seliweran banyak di jalannya. Itu jarang loh. Tapi kalau mobil Eropa ini jarang. Sekarang Anda lihat mobil VW diesel di jalanan Jakarta aja udah nyaris nggak kelihatan sama sekali. Karena orang di sini nggak mau ribet masalah perawatan. Orang banyak bilang, Pak, perawatan mobil VW tuh susah, gitu kan? Saya mah alhamdulillah ya, karena saya masih tinggal di sini, masih tinggal di daerah Bintaro ya. Ada bengkel spesialis VW gak jauh dari sini, di sana, di daerah Tanah Kusir. Ini bising banget, suara dari mana ya? Oh, ada bengkel spesialis VW di sana, daerah Tanah Kusir dan di Cilandak kalau saya nggak salah. Pernah disambangi sama Om Mobi, bengkel spesialis VW di sana, di Cilandak, Jaksel. Kayak saya misalnya, saya masih beruntung gitu loh tinggal di sini, ya kan? Ya alhamdulillah. Gitu loh. Jadi sebenarnya apa ya, teman-teman, gini, saya perlu kasih pencerahan ya. Orang banyak mengatakan, Pak, kan VW itu kan mobil mewah. VW itu bukan mobil mewah, teman-teman. VW itu masih apa ya? Kalau mobil Jepangnya itu kayak Toyota gitu loh. Kalau mobil Korea kayak Hyundai gitu loh. Kalau VW itu kayak Hyundai ya. Kalau di Korea tuh Hyundai, kalau di Jepang itu Toyota gitu loh. Namanya juga Volkswagen, People's Car, mobil rakyat gitu ya. Bukan mobil mewah. Tapi kalau lihat Volkswagen Group atau VW-AG, Volkswagen Aktiengesellschaft utuh, atau Volkswagen Group, VW Group secara utuh gitu ya. Oh banyak, nggak cuma VW itu aja. Ada VW komersial yang namanya sekarang Traton ya. Ada MAN, ada Scania. Jangan salah, Scania dan MAN itu di bawah VW, di bawah VW. Scania, MAN itu di bawah VW. Kemudian ada Porsche. Porsche itu malah induknya VW. Ada Porsche, ada Lamborghini. Dulu ada Bugatti yang kemudian dijual jadi bentuk JV dengan remake Automobili Kroasia. Kemudian ada Bentley. Bentley di bawah VW. Makanya kalau kita lihat Volkswagen Group secara utuh ya, itu banyak bisnisnya. Tapi kalau kita bicara brand intinya, VW itu bukan mobil mewah. Lain halnya kalau kita bicara Audi mobil mewah. Kita bicara Porsche, kita bicara Bentley, kita bicara Lamborghini, itu udah mobil mewah. Tapi kalau Volkswagen bukan mobil mewah, mobil biasa. Kayak perawatannya saya yakin pasti lebih mudah dibandingkan dengan mobil-mobil kayak Mercedes-Benz, BMW. Cuman ya ini namanya juga mindset orang Indonesia, nganggap mobil Eropa susah dirawat. Gak kepengen ribet masalah perawatan, ya wes
gitu loh. Makanya jadi apa namanya, kalau saya boleh bilang ya sayang sih kalau sayang kalau kita salah ngerti gitu loh. Nah sekarang lebih worth it yang mana, VW T5 yang pre-facelift atau yang sudah facelift? Kalau yang sudah facelift, dia mesinnya memang jadi 4 silinder 2000 cc biturbo, jadi turbonya nambah 1 jadi 2 ya. Tenaganya naik dikit 180 PS, torsinya sama aja 400 Nm, tapi dia sudah menggunakan transmisi dual clutch 7 speed, kopling ganda matic 7 speed. Dibilang kenceng ya nggak kenceng banget karena memang bobotnya luar biasa ya kan, tapi memang lebih kekinian aja, lebih ini karena mesinnya dia sudah common rail gitu. Tapi lebih worth it yang mana gitu loh. Kalau mau yang perawatannya mudah sih mending ambil yang pre-facelift ya, karena boleh dibilang untuk ukuran mobil Eropa itu dieselnya masih diesel konvensional, bukan diesel yang modern banget. Betul. Jadi ya mungkin ini aja yang bisa saya share pada sore ini. Terima kasih udah nonton, selamat sore dan insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu.